Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi berikutnya pada semester Gasal kelas 11 ini. Kita sekarang akan masuk materi termokimia. Jadi kalau sebelumnya kemarin kita sudah menyelesaikan materi senyawa hidrokarbon, minyak bumi, dan dampaknya. Sekarang kita masuk ke materi kedua, sebenarnya kompetensi yang keempat ini nanti, keempat dan kelima, yaitu mengenai termokimia. Jadi materi ini sekali lagi untuk kelas 11 di semester ketiga, semester Gasal. Pada pembelajaran ini nanti kita memiliki beberapa tujuan yang menjadikan acuan nanti supaya Anda nanti di akhir pembelajaran bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Di antaranya tujuan pembelajaran kita yaitu bagaimana nanti Anda dapat menjelaskan kekekalan energi, pengertian sistem dan lingkungan, kemudian bagaimana hubungan antara sistem dan lingkungan itu sendiri, kemudian pengertian entalpi dan perubahan entalpi dari suatu zat, pengertian reaksi eksoterm serta ciri-cirinya, demikian juga pengertian reaksi endoterm dan ciri-cirinya. Dan diharapkan nanti Anda dapat membuat diagram entalpi yang dapat menunjukkan diagram dari suatu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Berikutnya persamaan termokimia. Sekaligus kita nanti akan membahas juga jenis-jenis persamaan termokimia, bagaimana menuliskannya, serta menentukan perubahan entalpi dari suatu zat jika kita nanti mengetahui persamaan termokimianya. Jadi nanti kita akan, atau untuk memulai ini, jadi ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari pengertian, kemudian sistem dan lingkungan, entalpi dan perubahan entalpi atau delta H, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta persamaan termokimia dan jenis-jenis perubahan entalpi. Langsung kita masuk ke pengertian dari termokimia. Jadi kalau kita ingat di awal-awal kita belajar kimia di awal kelas 10 ya. Jadi pada hakikat ilmu kimia, jadi salah satu yang dipelajari di ilmu kimia yaitu perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi itu. Di sini fokus kita nanti. Jadi perubahan materi yang menyertai terjadinya reaksi kimia itu. Jadi termokimia ini merupakan kajian di dalam ilmu kimia yang membahas tentang perubahan energi selama perubahan atau reaksi kimia berlangsung. Pada termokimia ini juga berlaku hukum kekekalan energi. Kalau Anda ingat belajar di fisika, kita mengenal termodinamika dan kita mengenal hukum termodinamika yang pertama, di mana menurut hukum kekekalan energi ini bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Dengan demikian nanti energi yang ada di alam semesta ini sebetulnya tidak pernah hilang. Hanya saja berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Meskipun nanti di dalam kimia ini yang paling banyak energi yang kita bahas adalah energi panas ya. Jadi yang sangat mudah nanti kita deteksi. Energi sendiri, jadi kita sedikit kembali ke belajar fisika ya. Energi merupakan kapasitas untuk melakukan kerja atau W
atau menghasilkan suatu panas atau Qi. Perpindahan energi antara sistem dan lingkungan terjadi dalam bentuk kerja atau dalam bentuk kalor. Itu penerjemahnya. Nah, energi yang dipindahkan dan mempengaruhi jumlah total energi dari suatu sistem nanti disebut dengan energi dalam, dilambangkan dengan U. Secara bersamaan, dan perlu Anda pahami bahwa energi dalam itu tidak dapat diukur sebetulnya. Yang diketahui nanti adalah perubahan energi dalam yang dilambangkan dengan delta U ini. Jadi perubahan energi dalam itu sama dengan Q min W. Dengan beberapa ketentuan bahwa delta U perubahan energi dalam satuannya Joule, Q adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu sistem, dan W kerja yang dilakukan oleh sistem. Untuk Q dan W nanti dapat bernilai positif maupun negatif dengan beberapa ketentuan, yaitu Q atau kalor itu bernilai positif jika sistem menyerap kalor. Sedangkan apabila melepaskan kalor tentu bernilai negatif. Sebaliknya W atau kerja akan bernilai positif jika sistem menerima kerja. Sedangkan apabila melakukan kerja justru nanti bernilai negatif. Tapi ingat di sini ini min, jadi kalau min dan min plus. Jadi kalau plus itu nanti ini jadi min begitu ya. Ini yang harus hati-hati rumusan, karena ada juga ini rumusannya yang Q plus W begitu ada. Tetapi ketentuannya tentunya ini terbalik begitu. Jadi ingat ini ketentuannya dengan rumus ini, ketentuan yang dilakukan adalah yang saya tuliskan ini. Sekarang kita mengenal sistem dan lingkungan. Saya memberikan satu gambaran menuangkan suatu zat, suatu larutan, suatu cairan ke dalam suatu wadah menggunakan corong. Nah, ini juga seseorang memegang botol yang atau labu yang di dalamnya ada suatu larutan juga warnanya biru. Nah, sekarang coba apa yang Anda lihat dari kedua gambar ini? Anda fokus kemana melihatnya ini? Ya, mungkin ada yang berpikir apa yang sedang Anda perhatikan di sini. Atau termasuk misalnya saja kita mereaksikan suatu dua zat ini ya, larutan yang berwarna kuning, ini warnanya biru, kemudian kita masukkan dalam wadah, sehingga di sini tercampur menjadi warna yang ini kuning, ini hijau. Nah, benar sekali. Jadi Anda mungkin sangat fokus pada ini yang berwarna oranye atau kecoklatan oranye di dalam satu larutan. Sekitarnya ada yang bening, ini warnanya oranye. Ini juga ini ada warna biru-biru. Ini kok warnanya ada kuning, ada hijau ya, padahal yang dituangkan biru. Jadi benar sekali, Anda fokusnya di situ. Nah, di mana kita fokus atau menjadi pusat perhatian kita, itu nanti yang dinamakan dengan istilah sistem. Jadi contoh misalnya ini, mohon maaf, ini misalnya aja ini kebetulan saya beri warna kuning dan biru. Seandainya ini cair dan cair, bening dan bening tak berwarna, ini salah satunya NaOH, salah satunya HCl, maka akan ada di dalamnya ini. Nah, HCl dan NaOH yang bereaksi di dalam menjadi dalam satu wadah. Nah, di dalam atau zat-zat yang kita amati ini nanti dinamakan sistem. Sedangkan yang tidak atau di luar fokus kita yang kita amati itu nanti dinamakan lingkungan. Jadi misalnya wadahnya, termasuk mungkin meja tempatnya, udara di sekitarnya, ini semuanya adalah lingkungan. Jadi
Dengan demikian, nanti sistem itu adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Itu sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem itu dinamakan lingkungan. Jadi sekali lagi kita gambarkan ini, jadi sekarang yang dinamakan sistem itu adalah NaOH plus HCl atau apapun hasil reaksi yang ada di sini. Itu yang jadi pusat perhatian kita. Sedangkan yang berada di luarnya, baik wadahnya, ini beaker glassnya, ataupun udara di sekitarnya, bahkan ini kalau misalnya di atas meja, ini mejanya, itu termasuk lingkungan. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan antara sistem dengan lingkungan? Apakah ada pengaruhnya? Termasuk misalnya kalau wadahnya ini gimana? Kalau wadahnya saya ganti dengan panci yang terbuat dari logam misalnya, atau terbuat dari plastik. Ya tentu berbeda, berpengaruh. Nah, nanti antara sistem dan lingkungan nanti akan ada interaksi. Ada dua yang akan berinteraksi antara sistem dan lingkungan, yaitu yang pertama materinya atau zat-zatnya, bagaimana apakah ada perpindahan zat antara sistem dan lingkungan di sekitarnya, dan yang kedua nanti adalah apakah di situ ada perubahan atau perpindahan antara energi, minimal energi kalor atau panas, antara sistem dan lingkungan. Ya nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktek untuk beberapa reaksi ataupun peristiwa-peristiwa di mana terjadinya interaksi baik materi maupun energi antara sistem dan lingkungan. Nah, nanti antara sistem dan lingkungan apabila terjadi interaksi kita kelompokkan menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa makna atau pengertian dari ketiganya? Jadi sekali lagi, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu sistem di mana terjadi pertukaran antara energi dan materi. Jadi antara zat yang ada di dalam wadah dengan sesuatu yang ada di luarnya itu terjadi pertukaran baik materi maupun energinya. Contohnya air dalam keadaan terbuka, apalagi kita panaskan, itu akan terjadi perpindahan. Air yang wujudnya gas akan terlepas ke lingkungannya. Dan bagaimana rasanya? Panasnya kita rasakan di luarnya juga. Berarti terjadi perpindahan baik materi maupun energi. Contoh kemarin nih, kita kemarin baru praktek ya. Kita mempraktekkan antara air dengan karbit. Ketika mulut kemarin kita lakukan di beaker glass kita buka, timbul ada gas yang keluar. Begitu kita sulut, bam, timbul api. Menunjukkan kalau di situ ada suatu gas yang keluar dari wadah itu ke lingkungan. Ini sistem terbuka. Jadi terjadi suatu perpindahan baik materi maupun energi antara sistem dan lingkungan. Jadi energi maupun materinya terjadi saling perpindahan. Sedangkan sistem tertutup yaitu sistem di mana antara sistem dan lingkungan hanya dapat terjadi pertukaran energi saja. Jadi misalnya kalau kita punya air di dalam gelas, kita tutup rapat, kalau kita pegang gelasnya, maka tangan kita akan terasa hangat. Misalnya airnya yang di dalam panas, tangan kita juga akan terasa hangat atau bahkan panas. Karena adanya perpindahan energi. Tetapi airnya tidak ada yang keluar. Begitu pula kalau misalnya kemarin kita melakukan reaksi antara karbit, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita tutup rapat, begitu kita pegang luarnya, tangan kita terasa panas. Begitu. Nah, karena di sini terjadi suatu perpindahan energi.
sedangkan materinya tidak terjadi perpindahan. Jadi hanya terjadi perpindahan energi. Sedangkan yang terakhir adalah sistem terisolasi, di mana di situ tidak memungkinkan terjadinya perpindahan antara materi maupun energi. Contohnya yaitu air di dalam termos. Tapi mohon maaf kalau termos kita sehari-hari itu termosnya tidak 100%, jadi efisiensinya tidak 100%. Jadi terkadang kita memasukkan air ke dalam termos, tetapi tangan kita memegang bagian luarnya itu masih terasa hangat. Namun demikian ya cukup misalnya bertahan, kalau termonya bagus, air yang di dalam itu sampai 2 hari masih terasa lumayan panas atau hangat. Seandainya termos itu benar-benar bagus, yaitu benar-benar terisolasi, kita masukkan air suhunya 100 derajat Celcius, kita tutup sampai beberapa hari pun seharusnya tetap 100 derajat Celcius. Tapi sekali lagi termos yang ada di pasaran ini efisiensinya tidak 100%, sehingga masih ada energi yang keluar. Jadi kalau kita gambarkan antara pada sistem terisolasi itu seperti ini. Itu antara sistem dan lingkungan itu tidak ada saling tukar begitu, baik energi maupun materinya. Jadi kalau kita gambarkan ini contohnya sistem terbuka, sistem tertutup, kita tutup dengan gabus ini. Dan ini sistem terisolasi, atau mungkin sehari-hari kalau misalnya aja kita punya minuman, ini kita menuang air panas untuk teh atau untuk kopi dalam keadaan terbuka, maka kelihatan sekali kalau di sini akan ada uap yang terlepas, terjadi perpindahan baik energi maupun materi. Tapi kalau yang ditutup seperti ini, mungkin kita pegang itu terasa hangat atau panas, tetapi materi tidak ada yang terlepas. Sedangkan pada termos itu terisolasi. Sekarang perubahan entalpi. Entalpi itu diberi pengertian yaitu sejumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Ini tidak asing bagi Anda yang sudah belajar di fisika bahwa setiap benda, setiap zat itu memiliki energi. Bahkan benda yang diam pun memiliki energi. Hanya saja di sini untuk kimia kita mengenal istilah entalpi, yaitu energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Karena nanti ada pada tekanan tetap, ada pada suhu tetap, berbeda. Jadi nanti kita mengenal istilah entalpi, kita mengenal istilah entropi, begitu. Jadi dalam hal ini kita yang dibahas hanya entalpi, yaitu energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Sedangkan perubahan entalpi itu perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Mengapa kita menekankan perubahan entalpi? Karena pada dasarnya entalpi itu merupakan fungsi keadaan. Kita itu hanya tahu keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Dan entalpi ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanya perubahannya saja. Nah, bagaimana maksudnya? Ya, contoh begini. Anda tidak pernah tahu uang yang ada di dompet saya itu berapa. Tapi yang jelas ketika misalnya aja saya membeli suatu makanan misalnya aja katakanlah 20.000, Anda tahu bahwa isi dompet saya itu berkurang 20.000. Sekarang sisa berapa? Juga tidak tahu. Yang Anda ketahui bahwa isi dompet saya itu berkurang 20.000. Atau sebaliknya, saya menerima penghasilan, menerima gaji misalnya 200.000, saya terima, saya masukkan ke dompet saya. Kira-kira Anda tahu nggak berapa isi dompet saya? Nggak tahu kan. Tapi Anda yakin bahwa isi dompet saya sekarang bertambah 200.000. Jadi yang Anda ketahui atau yang kita ketahui itu hanya perubahan. Apakah tadi keluar ataukah ada penambahan? Hanya itu saja. Sedangkan yang sebenarnya pada dompet saya sebelum dan sesudahnya itu berapa. Suatu zat juga demikian, memiliki energi, tapi kita nggak pernah tahu energi yang dimiliki awalnya berapa dan akhirnya berapa. Tapi kita tahu bahwa dia suatu saat menerima sejumlah energi tertentu atau dia melakukan suatu energi tertentu. Itulah makanya yang kita bahas di sini adalah perubahan materi, perubahan entalpi, tidak entalpinya. Kalau dirumuskan nanti atau kalau kita menghitung, nah, nanti dilambangkan perubahan entalpi itu delta H. Itu besarnya sama dengan Q reaksi. Nah, kalau energi reaksi kan kita tahu
Itu tadi seperti saya menerima uang 200.000. Nah, Q reaksi itu 200.000 itu. Nah, itu sama dengan delta perubahan entalpinya begitu. Sedangkan Q reaksi sendiri ini kalau Anda ingat di fisika yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi sekali lagi Q sama dengan M massa, kemudian C kapasitas panas, dan kali delta T perubahan suhu yang terjadi. Tinggal suhu awalnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada atau lebih suhu akhirnya lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu awal. Nah, itulah nanti makanya kita akan membahas berikutnya. Jadi nanti suhu akhirnya berapa, suhu awalnya berapa, ini nanti sangat berpengaruh pada atau yang kita namakan dengan suatu reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi kalau kita tinjau perubahan entalpinya, kita mengenal dua jenis reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Apa itu endoterm dan eksoterm? Reaksi endoterm itu adalah suatu reaksi di mana reaksi itu menyerap kalor atau membutuhkan atau memerlukan kalor, memerlukan energi. Sehingga akibatnya bahwa besarnya entalpi akhir itu lebih tinggi daripada entalpi awal. Saya lambangkan HB lebih tinggi dari HA. Karena HB lebih tinggi, maka tentu hasilnya adalah positif. Sekali lagi ingat, untuk reaksi endoterm, delta H berharga positif. Jadi nanti kalau delta H positif, itu artinya reaksinya reaksi endoterm. Jadi contohnya reaksi A plus B menjadi delta H positif. Nah, kalau digambarkan nanti seperti ini, kondisi awalnya memang sebetulnya kita tidak tahu, di akhirnya juga nggak tahu, tapi kita tahu perubahannya, delta H reaksinya sekian ini. Jadi delta H reaksinya positif, bahwa yang akhir itu lebih tinggi daripada yang awal. Di sini ada istilah EA, energi aktivasi, nanti kita bahas pada materi laju reaksi. Apa itu? Jadi suatu reaksi itu akan terjadi apabila sudah melalui energi aktivasi. Kalau kita kembali ke kelas 10, pernah kita ingat bahwa tidak semua zat yang bercampur itu dapat terjadi reaksi. Reaksi terjadi apabila terjadi tumbukan dan tumbukannya tumbukan efektif. Nah, inilah nanti yang kita bahas EA itu nanti di materi laju reaksi. Tapi yang sekarang kita lihat di sini bahwa diagramnya bahwa kondisi akhir itu lebih tinggi daripada kondisi awal. Sedangkan reaksi eksoterm tentunya kebalikannya, yaitu reaksi yang melepaskan atau menghasilkan energi, di mana nanti H akhir atau entalpi akhir itu lebih rendah daripada entalpi awal, sehingga nanti delta H perubahan entalpinya beragam negatif. Ingat, delta H negatif adalah reaksi eksoterm. Kalau kita gambarkan nanti bahwa posisi akhirnya itu di sini. Jadi ini reaksi eksoterm menunjukkan bahwa kondisi akhir itu lebih rendah energinya karena melepaskan kalor. Jadi delta H-nya nanti adalah negatif. Dengan demikian antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm apabila kita perbandingkan bahwa pada reaksi eksoterm nanti sistemnya melepas kalor, reaksi endoterm menyerap kalor. H akhir untuk reaksi eksoterm lebih rendah daripada H awal, maaf, bukan H akhir, H awal ya. Ini sebenarnya indeks gitu, H akhir dan H awal. Kalau untuk eksoterm H akhir lebih rendah, kalau reaksi endoterm entalpinya lebih tinggi. Delta H-nya, perubahan entalpinya kalau reaksi eksoterm berharga negatif, sedangkan endoterm berharga positif. Jadi kalau reaksi eksoterm nanti kalau kita rasakan tempat reaksinya, tempat terjadinya reaksi itu terasa lebih panas daripada sebelumnya, sedangkan reaksi endoterm terasa lebih dingin. Nanti untuk jelasnya kita akan praktek ya pada pertemuan berikutnya bagaimana reaksi eksoterm, bagaimana reaksi endoterm, meskipun nanti yang kita praktekkan tidak hanya reaksi, tetapi juga termasuk nanti ada delta H penguapan, delta H pelarutan. Jadi tidak hanya reaksi saja. Jadi itu memiliki harga delta H. Soalnya nanti kita praktekkan meskipun sederhana kita supaya Anda memahami apa itu konsep reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum nanti kita masuk dalam perhitungan-perhitungan baik secara praktis maupun secara teoritis, jadi secara empirik maupun secara teoretik mengenai reaksi-reaksi eksoterm dan
endothelium. Saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sebagai pengantar kita nanti masuk dalam pembahasan lebih dalam mengenai termokimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.